Falsafah Jawa tergolong dalam filsafat timur yang sama seperti India dan Tiongkok, namun belum diakui seperti filsafat Barat. Kedua golongan ini juga memiliki tujuan yang berbeda, di mana filsafat Jawa untuk mencapai kesempurnaan, sedangkan filsafat Barat untuk meraih kebijaksanaan. Sejarah kemunculan falsafah Jawa berasal dari aksara Jawa dan ajaran agama Hindu-Buddha. Maka dari itu, filsafat Jawa masih berhubungan dengan India. Dan aksara Jawa muncul berawal dari kisah Aji Saka yang datang dari Hindustan. Hal inilah yang menjadikan nama-nama orang Jawa tidak jauh berbeda dengan nama tempat atau nama orang India. Terlebih lagi muncul nama-nama pujangga pada masa sastra Jawa, seperti Empu Tantular sebagai penulis Kakawin Sutasoma, Empu Kanwa sebagai penulis Kakawin Arjuna Wiwaha, Empu Prapanca sebagai penulis Negara Kertagama, dan masih banyak lagi pujangga-pujangga pada masa sastra Jawa tersebut. Sampai saat ini, kisah Aji Saka masih melekat dengan kehidupan masyarakat Jawa. Alasannya cukup sederhana. Kisah Aji Saka dianggap memberikan inspirasi dari segi batin ataupun rohani. Tujuan falsafah Jawa untuk kesempurnaan hidup membuatnya menjadi pedoman dan nilai-nilai yang dipegang teguh orang Jawa sampai saat ini. Nah, inilah 10 falsafah hidup orang Jawa yang senantiasa dipegang teguh dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 1. Ojo rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa. Dalam bahasa Indonesianya, jangan merasa bisa, tetapi bisalah merasakan. Yang bermakna, jangan sombong, harus berempati dan memahami orang lain. Yang kedua, migunani tumraping liyan. Dalam bahasa Indonesianya, bermanfaat bagi orang lain. Maknanya, berbuat baik kepada orang lain, nanti orang lain akan berbuat baik kepadamu. Yang ketiga, eling sangkan paraning dumadi. Yang dalam bahasa Indonesianya, ingat dari mana berasal dan tujuan hidup. Maknanya, selalu mengingat asal-usul dan cita-cita dalam hidup ini. Yang keempat, urip iku urup. Dalam bahasa Indonesianya, hidup itu menyala. Maknanya, hidup untuk memberi manfaat pada lingkungan sekitar kita. Yang kelima, Suro Diro Joyo Ningkrat, lebur dening pangastuti. Dalam bahasa Indonesianya, keberanian, kekuatan, kejayaan, dan kenikmatan akan kalah dengan kasih sayang dan kebaikan. Maknanya, setiap keburukan pasti akan kalah dengan kebaikan. Sifat keras hati, picik, dan kemarahan bisa dikalahkan dengan sikap lembut dan sabar.
Yang keenam, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Dalam bahasa Indonesianya, maju perang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan orang lain, sakti tanpa kekuatan, kaya tanpa harta. Yang maknanya, untuk menang tidak harus memiliki kekuatan besar, tidak merendahkan orang lain hanya agar berada di atas. Cukup menjadi orang baik untuk bisa menaklukkan apapun dan tidak menyombongkan harta tanpa budi baik. Yang ketujuh, datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Dalam bahasa Indonesianya, jangan gampang sakit hati manakala musibah menimpa diri. Jangan sedih manakala kehilangan sesuatu. Yang maknanya, agar selalu ikhlas atas apapun yang terjadi pada kita. Tidak perlu terlalu kecewa ketika hal buruk terjadi dalam hidup. Yang kedelapan, ojo ngumunan, ojo ketunan, ojo kagetan, ojo aleman. Yang dalam bahasa Indonesianya, jangan mudah terheran-heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut, jangan manja. Maknanya, selalu menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Sebaiknya menilai apapun secara baik dan tidak berlebihan. Yang kesembilan, ojo adigang, adigung, adiguno. Yang dalam bahasa Indonesianya, jangan sok kuat, sok besar, dan sok sakti. Yang maknanya mengajarkan agar selalu rendah hati, setinggi apapun pangkat, kedudukan, maupun kekuatan di masyarakat. Yang ke-10, ojo milik barang kang melok, ojo mangru mundak kendo. Yang dalam bahasa Indonesianya, jangan tergiur barang-barang mewah, jangan mudah berubah pikiran agar tidak menyesal. Yang maknanya, jangan tergoda dengan segala sesuatu yang tampak indah dan menjanjikan. Juga ingatlah agar tidak pelin-pelan yang justru membawa kehancuran dan penyesalan. Nah, itulah tadi 10 falsafah hidup orang Jawa yang bertujuan untuk kesempurnaan hidup dan menjadi pedoman hidup. Semoga bermanfaat bagi kita yang menjalani hidup.